Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPA untuk SMP dan MTS kelas 8. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tekanan zat cair. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Archimedes. Oke, yang pertama kita bahas tentang hukum Archimedes. Jadi Archimedes ini adalah seorang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematika, astronomi, filsafat, fisika, dan insinyur. Nah, pada suatu hari ia diminta oleh Raja Heron untuk membuktikan bahwa apakah mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Nah, Archimedes merasa kesulitan menentukan massa jenis mahkota tersebut karena ia tidak bisa menghitung volume mahkota. Hingga pada akhirnya saat Archimedes menceburkan dirinya ke bak mandi, ia mengamati bahwa ada air yang tumpah dari bak tersebut. Archimedes menyadari bahwa volume air yang tumpah tersebut sama besarnya dengan volume tubuh yang mendesak air keluar bak. Nah, melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak benar-benar berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara. Karena ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya. Sedangkan saat benda dimasukkan dalam air, maka benda tersebut akan mendapat gaya ke atas yang arahnya berlawanan dengan berat benda. Kenapa berlawanan? Karena berat benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi atau gaya tarik bumi yang arahnya selalu ke bawah. Nah, ini adalah contoh percobaan dari hukum Archimedes. Nah, di sini kita lihat berat benda saat di udara adalah 50 Newton. Sedangkan pada saat dimasukkan dalam zat cair, berat benda menjadi 30 Newton. Nah, kenapa berkurang? Karena itu tadi, benda mendapat gaya angkat ke atas. Gaya angkat ke atas dapat kita cari dengan mengurangi berat benda saat masih di udara dengan berat benda saat di dalam air. Kita lihat berat benda di udara adalah 50 Newton, sedangkan berat benda di air adalah 30 Newton. Jadi tinggal kita kurangi 50 Newton dikurangi dengan 30 Newton, hasilnya adalah 20 Newton. Dan besarnya gaya apung ini sama dengan besar air yang dipindahkan atau besar air yang tumpah saat benda dimasukkan dalam air. Nah, sedangkan untuk menentukan berat benda di dalam air, tinggal kita kurangi berat benda di udara dikurangi dengan gaya apung atau gaya ke atas. Dengan FA ini adalah gaya apung, satuannya Newton, WBA atau berat benda di dalam air sama satuannya yaitu Newton, begitu juga dengan berat benda di udara, satuannya adalah Newton. Dari fenomena dan percobaan yang dilakukan sehingga muncullah hukum Archimedes yang berbunyi, jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Nah, berat air yang didesak oleh benda dapat kita cari dengan mengalihkan massa jenis zat cair dikali dengan gravitasi dikali dengan volume zat cair. Nah, berat air yang didesak oleh benda sama dengan gaya ke atas atau gaya apung, sehingga untuk menentukan besarnya gaya apung maka persamaan yang digunakan sama dengan saat menentukan berat air yang didesak oleh benda. Dengan FA ini adalah gaya apung, satuannya Newton. Rho C ini adalah massa jenis zat cair, G ini percepatan gravitasi, VCP ini adalah volume zat cair yang dipindahkan atau volume benda yang tercelup. Oke, langsung saja kita masuk di contoh soal. Sebuah balok bermassa 2 kg di udara. Bila volume balok 2000 cm3, tentukan berat balok dalam air yang memiliki massa jenis 1000 kg per meter kubik.
Oke, langsung saja kita tulis yang diketahui. Diketahui massa benda atau massa balok adalah 2 kg. Kemudian volume bendanya 2000 cm3. Nah, ingat satuan dari volume adalah meter kubik. Jadi kita harus rubah cm3 ke meter kubik. Jadi hasilnya adalah 0,002 meter kubik. Kemudian massa jenis zat cair adalah 1000 kg per meter kubik, dan gravitasi, meskipun gravitasi tidak dituliskan di soal, tetap kita tuliskan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan adalah berat benda dalam air, atau kita simbolkan dengan WBA. Nah, sekarang mari kita selesaikan. Tadi sudah kita lihat persamaan yang digunakan untuk mencari berat benda di air adalah berat benda di udara dikurangi dengan gaya apung. Ingat rumus berat benda adalah M kali G, massa kali gravitasi. Nah, sedangkan tadi kita sudah lihat gaya apung, persamaan yang digunakan untuk menentukan gaya apung adalah Rho kali G kali V, massa jenis kali gravitasi kali volume. Nah, sekarang kita tinggal masukkan massa benda tadi adalah 2 dikali dengan gravitasi 10 kurang massa jenis zat cairnya adalah 1000 kg per meter kubik kali gravitasi 10 dan volumenya adalah 0,002, sehingga kita peroleh 2 kali 10 20. Kita selesaikan yang perkalian terlebih dahulu. 1000 kali 10 kali 0,002 adalah 10. Tinggal kita kurangi 20 kurang 10, sehingga kita dapatkan berat benda saat di air adalah 10 Newton. Oke, selanjutnya bagaimana sebuah benda dapat melayang, terapung, dan tenggelam dalam zat cair. Nah, sekarang kita lihat pada peristiwa terapung, gaya apung lebih besar daripada berat benda, dan massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair, karena salah satu yang mempengaruhi besarnya gaya apung adalah massa jenis. Kemudian yang kedua, peristiwa melayang. Peristiwa melayang terjadi karena gaya apung sama dengan berat benda dan massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Sedangkan untuk peristiwa tenggelam berarti gaya apungnya lebih kecil daripada berat benda dan massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana pemanfaatan dari hukum Archimedes. Yang pertama kita lihat pada kapal laut. Nah, mungkin kalian berpikir kenapa kapal laut yang ukurannya sangat besar dapat mengapung di air, sedangkan batu yang ukurannya hanya kecil dapat tenggelam dalam air. Nah, hal ini disebabkan karena pada badan kapal dibuat berongga. Rongga ini menyebabkan kapal laut dapat memindahkan air dengan volume yang lebih besar. Nah, karena gaya atas sebanding dengan volume air yang dipindahkan, sehingga gaya ke atas menjadi sangat besar. Nah, gaya itulah yang dapat menahan berat kapal sehingga menjadi terapung. Nah, alasan kedua, dengan adanya rongga pada badan kapal, sehingga menyebabkan kapal mempunyai massa jenis yang lebih kecil dari air laut. Nah, kita tahu konsepnya tadi, jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka keadaan benda tersebut akan mengapung. Oke, pemanfaatan yang selanjutnya dapat kita lihat pada kapal selam. Jadi, kapal selam ini dilengkapi dengan tangki pemberat yang terletak di antara lambung dalam dan lambung luar. Nah, jika kapal akan menyelam, tangki pemberat diisi air laut. Jika tangki pemberat berisi penuh dengan air laut, berarti massa jenis rata-rata kapal menjadi lebih besar daripada massa jenis air laut. Nah, sehingga kapal tenggelam atau menyelam ke bawah. Nah, sebaliknya, jika akan mengapung, air yang berada dalam tangki pemberat dikeluarkan. Nah, pada keadaan ini,
tangki pemberat hanya berisi udara. Nah, akibatnya massa jenis rata-rata kapal kurang dari massa jenis air laut, sehingga kapal akan terapung. Jadi untuk menentukan apakah kapal akan melayang, terapung, dan tenggelam, tinggal mengatur volume air dalam tangki pemberat. Oke, demikian materi kita. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.